Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Hari ini kita masuk ke bab 1, yaitu konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian manajemen perkantoran, menyebutkan dan menjelaskan prinsip 5R, memahami pentingnya K3 di kantor, dan juga mengetahui jenis-jenis bisnis dan layanan bisnis juga. Yang pertama, apa sih manajemen perkantoran itu? Sederhananya, manajemen perkantoran adalah sebuah proses yang mengatur semua sumber daya kantor supaya pekerjaan kantor bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, sumber daya kantor itu ada apa aja? Nah, jika di sini ada 6M, yaitu man atau orang, money, uang, mesin atau juga komputer, material seperti kertas dan juga tinta. Terus ada metode juga sebagai cara kerja, dan yang terakhir market atau pasar atau juga pemasaran. Tanpa manajemen yang baik, kantor akan berantakan, kerja akan lambat, dan tujuan perusahaan tidak tercapai pastinya ya. Anak-anak, sebelum ke pengertian manajemen perkantoran, kalian harus tahu dulu kantor itu apa. Nah, kantor menurut etimologi bahasa Inggris yaitu office berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Dalam bahasa Belanda, kantor berasal dari kantor yang berarti ruangan tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut, kantor dapat diartikan secara dinamis dan secara statis. Pengertian kantor secara statis ada menurut Rasto 2015. Terus pengertian kantor secara dinamis juga ada, nanti akan Ibu share juga ya ke grup kelas. Nah, dari pengertian kantor ini ada fungsi-fungsi kantornya, yaitu sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Kantor juga berperan penting dalam pencapaian tujuan dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Oleh karena itu, peranan kantor dalam layanan bisnis sangat penting guna mencapai tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan setiap harinya. Terus fungsi kantor juga ada menurut Sumati tahun 2011. Terus ada juga Balachandran dan Chandra Sekaran tahun 2009. Nanti kalian cek aja ya di file PDF yang akan Ibu share. Ada apa aja tentang fungsi-fungsi kantor. Nah, kita langsung saja ke pengertian manajemen perkantoran. Pengertian manajemen perkantoran sangat bervariasi. Menurut beberapa ahli, pengertian manajemen perkantoran dapat diuraikan lebih banyak lagi. Apalagi pengertian manajemen perkantoran menurut Rau tahun 2000, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dokumen oleh administrator dalam suatu organisasi. Nah, gambaran secara utuh suatu organisasi dapat dilihat dalam struktur organisasi. Terus ada juga menurut Weil and Bridge dalam Rasto 2015. Nah, kalian cek ya nanti di filenya. Terus ada menurut Aire dalam Rasto juga. Terus ada Bates. Nah, dari berbagai pendapat tentang pengertiannya ini, manajemen perkantoran dapat disimpulkan bahwa sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor
untuk mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien tentunya. Nah, terus ada asas-asas manajemen perkantoran juga ya. Selanjutnya ada fungsi manajemen dan proses bisnis. Nah, di sini ada fungsi manajemen menurut Terry tahun 1972 yang di dalam bukunya yang berjudul Principle of Management yang terdiri dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Terus selanjutnya ada pendapat dari Griffin tahun 2008, terus Lawrence dan Lee tahun 2010. Nah, di manajemen perkantoran juga pastinya ada seperti perawatannya lagi atau langkah-langkahnya ya. Ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Ringkas apa? Yaitu buang barang yang sudah tidak dipakai lagi. Contohnya arsip pada tahun 2018 ya, yang sudah kadaluarsa pastinya. Terus rapi, kalian pastinya selalu menyusun buku setelah belajar ya. Contohnya seperti itu, atau susun berkas sesuai urutan dan nama pastinya. Terus selanjutnya ada resik, yaitu bersihkan meja, lantai, dan juga peralatan ya, setiap hari biar terlihat rapi dan bersih pokoknya. Terus selanjutnya ada rawat, yaitu servis printer. Contohnya ya, isi tinta, ganti baterai UPS juga secara rutin. Nah, yang terakhir nih yaitu rajin. Biasakan kalian ya melakukan 4R yang 1, 2, dan 3, 4 itu sebelumnya setiap hari tanpa diminta. Jadi harus dengan inisiatif sendiri ya. Kalian pasti tahu dong dengan kata celaka itu siapa yang tahu. Nah, di kantor juga bisa kecelakaan. Contohnya terpeleset karena lantai basah, terjepit pintu, atau juga sakit punggung karena kursi yang tidak ergonomis. Nah, K3 ini bertujuan mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan karyawan supaya tetap produktif. Contoh penerapannya pakai troli untuk angkat barang berat, sediakan dokter di perusahaan, dan juga kursi kerja yang bisa diatur tinggi dan rendahnya. Berakhir di bab 1 ini penyampaiannya ya. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton video pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis. Jika ada yang belum paham, silakan tanya di kolom komentar dan juga WA kelas ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.